Saya akan melakukan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning pada siswa kelas 7 yang mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian sains, kemudian juga pembagian sains dan para ilmuwan sains. Ada yang masih ingat dalam bidang apa sajakah ilmuwan itu bekerja? Ya, silakan Queen. Ahli kimia, konservasionis, 4 ilmuwan lingkungan, ilmu lingkungan, ada teknisi pelindung, ilmu forensik, dan geosains. Ya, betul yang disampaikan Queen tadi ya. Jadi minggu lalu sudah kita bahas tentang pembagian sains itu. Ada apa? Biologi, fisika, kimia, terus ekologi, astronomi, dan geologi. Apa yang membedakan cara kerja ilmuwan dengan profesi lain? Rani. Ilmuwan bekerja menggunakan metode ilmiah, sedangkan lainnya tidak. Apakah ilmuwan membutuhkan ruang khusus untuk bekerja? Ya, silakan Dani. Iya, karena ruangan laboratorium kebanyakan tertutup. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang laboratorium dan beberapa alat laboratorium. Nah, untuk mengawal itu, saya sudah mengirimkan video. Silakan dibuka terlebih dahulu videonya. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan buku panduan guru yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek sebagai referensi, termasuk pada persepsi tadi. Dari video tadi, apa yang bisa kalian lihat? Rara? Pada laboratorium tersebut terdapat banyak alat-alat yang dapat digunakan seperti reagen, bahan kimia, pipet, dan lain-lain. Silakan, Zada. Video tadi berisi tentang tur laboratorium IPA yang menjelaskan isi-isi laboratorium IPA seperti mikroskop dan lain-lain. Silakan dibuka buku siswa. Ayo cari aktivitas 1.3. Silakan Faras dibacakan. Aktivitas 1.3, carilah gambar alat-alat berikut, yaitu corong saring, kaki 3, kawat kasa, cawang penguap, batang pengaduk dan pembakar spiritus. Selain gambar, cari juga penggunanya dari sumber internet. Tugas kalian per kelompok adalah mencari gambar-gambar alat yang ada di aktivitas 1.3 itu ya. Silakan di-download dari internet gambarnya. Kemudian silakan dicari pula fungsinya. Nah, setelah itu kalian buat infografis pada aplikasi Canva di HP kalian masing-masing. Saya menginginkan siswa itu mampu memanfaatkan smartphone mereka masing-masing untuk belajar. Gimana Canva-nya sudah? Ini dipilih salah satu template-nya udah ya. Ini gambar dulu dimasukkan. Hapus terus tambahkan. Gimana? Dari galeri ya. Sunting ini shred. Nah, tinggal diketikkan ya. Udah setengah jadi. Udah setengah jadi? Iya, Terus gambar udah dapat semua? belum, masih dicari. Baru cari, ya. Sudah di-download semua ya? Iya. Ini nggak bisa dikasih teks. Nggak bisa dikasih teks. Iya, tadi Ini ya? Nah, oh ya. Coba pencet plus. Pilih salah satu ini. Misalkan yang cukup ini ya. Nah, ini kan muncul ini ya, kotak teks ya.
Ini tinggal kamu sesuaikan besarnya, terus kamu sunting, nanti bisa ngetik tag ya. Ya, ya silakan. Terima kasih. Ya. Baik, infografis yang sudah selesai dibuat, silakan dikirimkan lewat link yang sudah ada di grup. Kenapa? Ini, Pak. Nah, bagus. Silakan download kemudian dikirim ya. Downloadnya mana? Ini kan ada panah ini ya. Ini download. Setelah download kan masuk ke galeri. Nah, setelah galeri baru nanti dikumpulkan lewat form itu ya. Ya. Ini sudah ada kelompok yang mengumpulkan di form kelompok 1. Faras dan kawan-kawan, coba saya pengen lihat seperti apa. Nah, bagus ini kelompok 1 ya. Dan ternyata anak-anak ini sudah banyak yang bisa menggunakan Canva untuk membuat desain, termasuk infografis pada pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan sesi presentasi. Kelompok 1. Juru bicaranya adalah Askal. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat laboratorium IPA. 1. Corang saring. Corang saring berfungsi untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai pemasukan sampel bahan kecil. 2. Kaki 3. Kaki 3 berfungsi sebagai penahan kawat kasar dan penyangga ketika proses pemanasan. 3. Kawat kasa. Kawat kasa berfungsi sebagai penopang pada pembakar bunsen atau spiritus. Ada yang siap presentasi lagi? Kelompok 6. Dan juru bicara Mbak Rara. Yang keempat ada batang pengaduk untuk mencampur bahan kimia dan cairan, membantu dekantasi larutan, menginduksi, kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang kelima ada pembakar spiritus untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Yang keenam ada cawan penguap, wadah penguapan bahan dari bahan yang tidak menguap, seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Terima kasih. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Silakan, Mbak Aulia. Pak, kapan kita akan mempraktekkan dengan alat-alat yang tadi? Nah, intinya adalah nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai praktek. Kalian tadi sudah browsing menggunakan smartphone kalian. Kalian tadi sudah berdiskusi untuk membuat infografis ya. Dan kalian sudah presentasi. Tepuk tangan untuk kalian semua.